Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini, kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada Minggu tanggal 20 Juni 2021, yaitu minggu ketiga setelah Trinitatis, di bawah terang topik pelayanan yang penuh kasih. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10. Inilah firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam penderitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Paulus sangat dalam berusaha untuk menghadapi para pemfitnahnya yang meracuni jemaat Korintus. Dalam surat 2 Korintus beberapa kali Paulus membela kerasulannya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang meragukan kerasulannya dibalas dia dengan memaparkan pola bentuk kehidupannya yang penuh dengan tantangan, propaganda yang timbul di tengah-tengah jemaat. Korintus akhirnya memuncak pada pertanyaan tentang surat rekomendasi yang harus dibawa oleh seorang utusan yang tidak dapat diperlihatkan oleh Paulus. Paulus memberikan jawaban akan hal ini. Bahkan surat itu justru jemaat Korintus sendiri yang ditulis bukan dari tinta, tetapi dari Roh Allah yang hidup. Dalam suratnya yang kedua ini, Paulus berusaha mengambil kembali hati orang-orang Korintus yang sudah dicemari oleh para pemfitnahnya. Paulus membuktikan kerasulannya adalah dengan pola kehidupannya sendiri. Kami adalah pelayan Allah, katanya. Buktinya adalah sabar dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, menanggung derita, dipenjara dan menghadapi kerusuhan, berjerih payah, berjaga-jaga dan berpuasa. Perkataan ini diungkapkan Paulus untuk mengajak jemaat kembali menerawang tentang kebenaran yang sudah pernah mereka yakini. Namun karena para pemfitnah, mereka kembali menjadi ragu. Yang pertama, kita ingin melihat tetaplah dalam ajaran yang sehat.
Perkembangan teologi Kristen saat ini justru sudah semakin jauh dari ajaran yang sesungguhnya. Gereja sebagai pelayan kasih nampaknya telah beralih menjadi sebuah lembaga-lembaga keagamaan. Sebagai pelayanan yang dilaksanakan kepada seseorang harus dengan pembuktian dan pengakuan yang sah dari lembaga. Persoalan yang dihadapi oleh Paulus juga menekankan hal yang sama. Kebenaran pandangan yang tidak sesuai dengan kehidupan jemaat justru merasuki pikiran jemaat. Sehingga tanpa disadari gereja telah beralih dari yang berpusat kepada Kristus kepada berpusat kepada lembaga. Penekanan dunia Kristen sesungguhnya ada pada bentuk perbuatan dan tindakan, dan itu juga sebagai bukti iman Kristen. Tetapi perkembangan saat ini pola kehidupan yang seperti itu justru telah terkikis. Peralihan bukti Kristen tidak lagi pada perbuatan, tetapi justru kepada secarik kertas. Terlebih beberapa gereja di sekitar kita yang tidak menjalankan siasat gereja atau RPP, hanya dengan dalih menjalankan kasih karunia Kristus, mereka mampu mengampuni dosa apapun juga. Perkembangan yang demikian membuat rancu kekristenan itu sendiri. Di satu sisi seolah-olah gereja penuh kasih, tetapi di sisi lain seolah-olah membenarkan dosa hidup di tengah-tengah gereja. Dalam nats saat ini Paulus mengajak kita agar tidak terpola ke dalam rumusan yang logika manusia. Tetapi Paulus meminta agar semua jemaat yang telah hidup dalam kasih karunia Allah tidak menyia-nyiakan begitu saja, tetapi tetap hidup di dalamnya. Salah satu bukti bahwa kita hidup di dalam Kristus adalah bersikap rendah hati dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Inilah ajaran sehat yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Bukan mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kebersamaan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kita ingin melihat bukan kesuksesan, tetapi kemenangan di dalam Kristus. Teologi kesuksesan yang saat ini sering ditanamkan oleh beberapa gereja ternyata telah menyingkirkan salib, yang sesungguhnya adalah ajaran murni dari Yesus Kristus itu sendiri. Hidup miskin adalah akibat dari dosa, sedangkan hidup dalam Kristus adalah sejahtera. Ajaran ini telah merenggut jiwa orang Kristen, sehingga anggapan bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar telah memiliki tema yang baru, yaitu tentang harta dan kekayaan serta kesuksesan. Paulus menekankan kepada ajaran yang sesungguhnya yang telah diterima oleh orang-orang Korintus, bahwa iman Kristen memang berbicara tentang kemenangan, tetapi menang dalam penderitaan, menang menghadapi kemiskinan dan ketertindasan. Dan semua itu harus dilakukan di dalam Roh Kudus dengan tidak munafik dan berpura-pura. Hal ini adalah wujud nyata dari ajaran belas kasihan. Sebab tanpa penderitaan, belas kasihan tidaklah dapat nyata. Bagi Paulus, bukti yang paling nyata adalah perbuatan itu sendiri. Dan itu dapat dilihat oleh orang banyak. Itu sebabnya kesetiaan dibutuhkan, yaitu kepada Dia yang telah memanggil kita sebagai alatnya. Hati-hati dalam menanamkan iman Kristen. Banyak orang-orang tertipu. Ia adalah jemaat gereja A. Bahkan dari kampung halaman pun ia sudah menjadi jemaat gereja A. Namun ketika ia merantau, ia beralih ke gereja lain. Hanya karena tawaran dan servis yang lebih menggiurkan. Ia tertarik karena janji kesuksesan yang diiming-imingkan. Tetapi ketika terjadi sesuatu kepadanya, ia kembali ke gereja A, lalu mulai cekcok dengan pengurus gereja A. Sebab selama ini ia tidak pernah terlihat di gereja tersebut.
Dengan mudahnya ia berkata, "Saya juga gereja A dari kampung." Setialah. Jangan pernah berpikir secara duniawi untuk menanggapi iman kepada Tuhan. Jangan ambil kesimpulan sendiri seolah-olah kita mampu membaca pola pikir Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi setiap orang yang setia dalam hidupnya. Bagi mereka yang memenangkan kehidupannya. Bagi mereka yang memenangkan pergumulannya. Bagi mereka yang memenangkan penderitaannya. Bukan mencari jalan keluar, bahkan berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan. Dalam kisah Ayub, sangat terlihat jelas bagaimana Ayub mengambil kesimpulannya sendiri. Tentang siapa Allah, tentang bagaimana perputaran dunia ini, tentang apa penyebab dari semua penderitaannya. Seluruhnya itu disimpulkannya sendiri. Ia berkata bahwa sesungguhnya tidak ada gunanya taat kepada Allah. Ia mengakui bahwa Allah yang maha kuasa. Ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi. Namun, ia menyimpulkan bahwa orang benar tidak akan menderita. Orang taat kepada Tuhan tidak akan miskin. Inilah awal kemarahan Allah. Ayub 34 ayat 5 sampai dengan 6 yang berkata, "Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi." Maka dalam kemarahan Allah bertanya kepada Ayub, "Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku." Pasal 38 ayat 3. Kemarahan Allah seolah-olah Allah ingin berkata, "Ajari dulu aku." Tidak ada yang lebih berhikmat selain daripada Tuhan. Inilah hikmat yang ditunjukkan Paulus kepada pernyataan jemaat Korintus. Mana buktinya bahwa Paulus adalah rasul dari Tuhan? Maka Paulus membuktikan dan memaparkan seluruh bentuk pelayanan yang ia lakukan, sebagaimana teladan yang diberikan Yesus Kristus, yaitu penderitaan dan kemiskinan yang ia alami. Itulah bukti yang dapat ia berikan bahwa ia rasul Allah. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, bukankah setiap kita berusaha untuk menjadi orang yang paling bijaksana dan paling pintar kepada sesama kita? Mengusulkan sesuatu agar orang terima itu mudah saja. Menyarankan agar orang melakukan itu pun juga sama. Kita selalu jauh lebih hebat dan menganalisa segala sesuatu dibanding dengan mereka yang melakukannya seolah-olah kita lebih pintar. Ini memang manusiawi. Komentator jauh lebih jago dibanding para pemain. Tetapi perlu diingat, kesimpulan yang kita ambil dari apa yang kita lihat belum tentu itu kebenarannya. Terlebih dengan mudahnya informasi saat ini. Hanya dengan sebuah gadget kita telah menggenggam dunia. Tetapi jangan pernah menyimpulkan segala sesuatu tanpa melihat lebih dalam dari apa yang terjadi. Saudara-saudari, yang Tuhan kehendaki adalah kesetiaan. Dalam segala segi kehidupan, jangan pernah mengandalkan pikiran kita sendiri. Susah, senang, kaya, miskin, tidak ada alasan untuk berhenti dalam melayani Tuhan. Jika kita meneladani Yesus Kristus, maka bagaimanapun situasinya, apapun kondisinya, kita akan tetap melayani Tuhan. Sebab kita hidup di dalam kasih-Nya. Amin.